punika saking panitia jajaran pengurus saking Kang Nangim. Wekdal sapa panjenengan kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil wujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mahmud sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Sahibil karamati wal jud. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul qurama, para alim, para ulama, wa masyayikhana al-a'izza, wabil khusus dumateng panjenenganipun Ibu Nyai adalah keluarga ingkang tansah kita hormati lan ugi ingkang tansah kita taklimi. Dumateng pangersanipun Bapak Haji Wildan saha Mas Sukron ingkang tansah kita hormati lan ugi ingkang tansah kita muliakan. Sedaya rencang-rencang pengurus Dewan Asatid senasib seperjuangan yang saya hormati dan juga yang saya cintai, tidak lupa pada semua santri-santri Arisalah, santri diniyah maupun kuliah yang sangat saya cintai dan yang sangat kami banggakan. Yang pertama, marilah kita ingkang sepindah monggo kula lan panjenengan ngujuhaken rasa syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Pindah itu kanthi bebarenganipun kenikmatan, kerahmatan, khususipun nikmat iman saha Islam, sehingga kula lan panjenengan sedaya wonten ing wekdal dalem punika waket pinanggih makam panmanunggal wonten punika majelis kanthi boten manggihi alangan setunggal punapa. Pramila monggo raos syukur kula lan panjenengan sedaya kita ikraraken sareng-sareng mawi waosan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun sholawat salam mugia tetep kaunjukaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setunggalipun utusanipun Gusti Allah ingkang waket maringi syafaat dhateng umatipun binjung wonten ing yaumul qiyamah kanthi wasilah mahabbah kathah mawa sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi kula lan panjenengan sedaya termasuk golonganipun umat ingkang pikantuk syafaatul uzma binjing wonten ing yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun kawula wonten mriki aminangkani kalengipun atur saking sedaya pengurus Suro Dewan Asatid Pondok Pesantren Arisalah mengucapkan terima kasih atas kehadiran hadirin wal hadirin, baik ingkang hadir wonten menika majelis utawi ingkang namung hadir wonten kamar-kamaripun piyambak, tapi kula aturaken matur suwun sanget nang kamar isih ono wong kanthi istiqomah panjenengan lan ugi dados pengharapan bagi kami agar semua santri bisa hadir dalam majelis ini. Yang selanjutnya, saya atas nama wakil dari pengurus menyampaikan bahwa pondok pesantren yang salah satunya pondok pesantren Arisalah ini adalah satu lembaga yang menjadi
pengayoman, yang menjadi tempat untuk menggodok. Karena ada yang mengatakan bahwa pondok pesantren itu adalah kawah condro di muko, yang dimana santri-santri itu digodok tentang ilmu agama yang dengan tujuan untuk mencetak generasi alim ulama yang mempunyai akhlak-akhlak yang mulia, yang bisa berbakti kepada kedua orang tua dan bagi agama masyarakat, bangsa dan negara. Maka dari itu dengan harapan kita masuk ke pondok pesantren ini bisa bermanfaat. Sekedar mengingatkan untuk saya sendiri dan juga Anda semua, kita datang ke pondok pesantren ini dengan tujuan apa? Napa kan? Tujuanipun panjenengan wonten pondok pesantren ini pun apa kan? Ngaji. Beres ngaji, sebab ngaji niku salah setunggalipun kewajiban bagi kulli muslimin wa muslimat. Ugi ingkang napa yang menjadi harapan orang tua ketika anaknya dimasukkan ke pondok pesantren tiada lain agar anaknya itu bisa mendalami ilmu agama, bisa mempunyai akhlak yang mulia, berbakti kepada kedua orang tua. Apakah kalian sudah menancapkan niat itu dengan benar dalam hati kalian, atau mungkin bahkan sering lupa? Nah, maka dari itu saya di sini mengingatkan untuk saya sendiri dan untuk Anda semua bahwa kita di pondok pesantren ini harus selalu ingat dengan niat kita, tujuan kita dari rumah itu untuk apa, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan bisa mencapai harapan atau sesuatu yang dicita-citakan oleh kedua orang tua. Nah, saya ingat pernah ada salah satu santri yang mengatakan ini mengenai tentang kegiatan belajar atau tentang ta'alum di pondok pesantren khususnya Arisalah ini. Pernah ada yang mengatakan bahwa semua santri itu tidak mungkin memiliki prestasi yang sama, tidak mungkin memiliki kepandaian yang sama. Jadi peristiwanya dulu pernah disampaikan kepada anak-anak, ini lihat ada yang juara lomba baca kitab, jadi kalian harus seperti ini, anak ini contohnya. Nah, terus ada santri yang mengatakan seperti itu. Memang kalau kita kaji kalimat-kalimat yang diucapkan oleh santri tersebut memang benar. Semua itu tidak mungkin menghasilkan atau menghasilkan prestasi yang sama, karena semua pemikiran dan kepahaman santri juga bervariasi. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi kita semua ketika kita melihat salah satu santri yang memiliki prestasi menjadi juara, kita harus timbul pemikiran bahwa itu sebagai inspirasi kita agar kita belajarnya lebih giat. Kenapa dia bisa seperti itu? Pasti dia tidak lepas tekun belajar, tekun mujahadah, dan belajar mutola'ah. Nah, itu yang harus menjadi inspirasi kita. Jadi dengan kata-kata tersebut, kata-kata tadi yang tidak mungkin semua santri itu berprestasi sama, itu jangan mengendorkan kesemangatan kita semua sehingga kita patah semangat untuk belajar. Wah, aku ora iso nek kaya kangkae. Masalah kangkae wis pancen bocah jenius. Tapi tidak ada salahnya ketika kita sama-sama memiliki kesemangatan seperti anak-anak yang berprestasi. Karena tujuan kita di pondok pesantren ini tidak hanya mengejar prestasi prestasi pendidikan kita, tidak harus tidak diharuskan kita itu menjadi anak yang pintar membaca kitab, pintar menerangkan uraian-uraian kita, tidak.
Tapi tujuan utama kita di pesantren ini agar memiliki akhlak-akhlakul karimah, memiliki akhlak-akhlak yang mulia, sehingga bisa berbakti kepada kedua orang tua, bisa menghormati kepada yang lebih tua, menyerawungi kepada sejajarnya, dan juga menyayangi kepada yang lebih rendah dari kita, maksudnya kepada yang lebih kecil. Nah, ini tentang akhlak mulia atau akhlakul karimah. Ini dikatakan dalam satu kitab Imam Al-Ghazali, Ya Ulumuddin. Akhlakul karimah atau akhlak-akhlak yang mulia itu bisa terbentuk dengan 3 faktor. Yang pertama, orang bisa memiliki akhlakul karimah, pertama pasti faktor pertama itu watak dari anaknya itu sendiri, orang itu sendiri. Yang kedua itu kebiasaan keseharian anak tersebut, dan yang ketiga itu ta'allum atau pembelajaran tentang akhlak. Dari pertama, watak itu memang kita ketahui bahwa watak itu adalah sudah menjadi bawaan sejak lahir, yang tidak lain watak bagi seorang anak itu tidak akan jauh beda dengan wataknya kedua orang tua. Bahkan ada pepatah yang mengatakan buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Jauh ini apa? Kacang itu mboten tinggal anjarannya napa-napa. Nah ini pertama watak. Jadi insya Allah kalau masalah dari faktor pertama yaitu yang berupa watak, insya Allah semua santri, khususnya santri Arisalah ini memiliki watak-watak yang baik. Kedua orang tuanya wataknya baik. Karena apa? Ya sudah mungkin baik karena orang tua sudah memiliki keinginan anaknya dimasukkan ke pondok pesantren. Kalau mempunyai watak yang tidak baik, tidak mungkin orang tua mempunyai perhatian kepada anaknya sehingga dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Ini watak yang pertama. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan itu meliputi kebiasaan, ada yang kebiasaan baik dan juga ada kebiasaan yang buruk. Setiap orang yang melakukan kebiasaan baik, insya Allah nanti akan menimbulkan satu watak atau karakter yang baik juga. Dan sebaliknya, ketika orang selalu melakukan kebiasaan buruk, itu yang timbul juga akan mewujudkan atau menimbulkan karakter atau watak yang buruk. Ya, jadi sebuah keuntungan lagi pada kita semua yang ada di pondok pesantren, bahwa kebiasaan di pondok pesantren itu pasti baik, kecuali yang tidak baik. Karena dimanapun tempat itu pasti ada yang baik dan ada yang buruk. Tapi kalau di pondok pesantren, insya Allah kita itu sudah diberi kemampuan agar meminimalisir perbuatan yang buruk. Karena di pondok pesantren diajarkan ilmu agama, ilmu akhlak, cara kita menghormati kepada orang yang lebih tua dan yang lain-lainnya. Nah, ini keuntungan bagi kita. Yang kedua, insya Allah dengan modal yang pertama watak, yang kedua kebiasaan di pondok pesantren ini kita bisa mencapai akhlakul karimah. Kebiasaan tadi ada satu makalah yang mengatakan al-adat idza ghurizat sorot tobiah. Kebiasaan yang dilakukan berkali-kali atau yang sering dilakukan itu akan menjadi sebuah watak. Walaupun dari mulanya watak anda semua itu dari kedua orang tuanya itu wataknya baik, terus ketika anda semua itu terjun bersama-sama orang yang punya watak buruk, itu tidak merubah kemungkinan anda memiliki watak yang buruk juga. Jadi ini sebuah peringatan kepada kita semua, saya dan anda semua. Ini masalah kebiasaan atau ikhtiar yang kedua. Dan yang ketiga, ta'allum. Untuk bisa mencapai akhlakul karimah dibutuhkan faktor yang ketiga adalah ta'allum. Masalah ta'allum insya Allah kita juga sudah memenuhi, karena kita berada pada satu lembaga pendidikan yang mengkaji tentang ilmu agama, dan juga ada yang belajar juga di pendidikan formal.
Jadi masalah ta'alum itu dengan siapa orang itu berkumpul, dengan siapa orang itu berteman. Jadi ini salah satu faktor juga yang nanti akan bisa mewujudkan satu akhlakul karimah. Ta'alum kita juga sudah sering dipelajari di pondok pesantren ini, di pondok khususnya pondok Arisalah ini belajar masalah akhlak juga ada, masalah ilmu-ilmu yang lainnya juga ada. Jadi ini mengingatkan sesuatu yang bisa tiga faktor yang bisa menjadikan akhlakul atau mewujudkan akhlakul karimah adalah pertama watak, yang kedua kebiasaan, dan yang ketiga adalah ta'alum. Marilah kita ini ingat-ingat agar kita semua bisa menjadi anak-anak atau santri yang memiliki akhlakul karimah, yang bisa mewujudkan kebanggaan orang tua dan juga mewujudkan kebanggaan bangsa dan negara, dan yang pasti bisa meneruskan perjuangan para alim ulama. Mungkin cukup sekian dari saya. Banyak kekurangan, kekhilafan dalam bertutur kata atau bertingkah laku. Dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, kadza minni akhiru qouli, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.